Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Senang bisa berbagi di hari Raya Hati Yesus Kudus. Semoga kita semakin bisa menjadi pelayan kasih untuk sesama kita, ya. Entah apapun agamanya, apapun profesinya, yang penting kita bisa meneladani kasih Kristus yang mengasihi kita. Nah, di hari yang baik ini saya akan menyampaikan informasi tentang pengumuman rekrutmen penyuluh agama Katolik non PNS. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan dari dua provinsi, satu dari provinsi Lampung dan satu dari provinsi Maluku. Nah, kemudian kita akan lihat ya persyaratannya. Saya mohon izin dulu kepada Bapak Pembimas Provinsi Lampung, Bapak Polikarpus Salimin, yang izin untuk menyampaikan ini secara visual begitu ya. Mohon izin Pak Sarimin, mohon izin sekali lagi. Nah, ini dari Provinsi Lampung. Nah, pengumumannya bisa di-download di website Lampung Kemenag Go ID. Nah, bisa di-download di situ. Kemudian pengumuman ini juga bisa didapatkan di papan pengumuman kantor Kementerian Agama dan Gereja Paroki Provinsi Lampung, juga bisa di-download atau bisa didapatkan ya, sekali lagi dari grup-grup WA yang juga dibagikan. Saya dapat ini dari grup WA dari di MKMP, dari Ikatan Guru Agama Provinsi Lampung. Nah, untuk penjadwalannya seperti tertulis di sini. Jadi pengumumannya tanggal 9 sampai 30 Juni 2021, kemudian nanti pendaftarannya 1 Juli sampai 27 Juli. Kemudian nanti ada seleksi berkasnya nanti tanggal 28 sampai 3 Agustus. Nah, kemudian nanti akan ada juga pengumuman hasil seleksi berkas yang sudah memenuhi berkasnya. Kemudian akan ada tes wawancara tanggal 6 sampai 15 Agustus tahun 2021. Kemudian nanti pengumuman kelulusannya tanggal 18, kemudian tanggal 28 Agustus penetapan surat keputusan. Nah, tanggal 28 ini menjadi tanggal yang penting ya untuk bagi mereka yang sudah ternyatakan lulus. Nah, untuk persyaratannya bagi calon peserta jadi beragama Katolik dibuktikan dengan surat baptis, kemudian memiliki kompetensi penyuluhan, memiliki pengalaman di bidang penyuluhan yang dibuktikan dari surat keterangan atau rekomendasi dari pastor paroki setempat, kemudian sehat jasmani, rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat, kemudian usia antara 22 sampai 65 tahun ya, kemudian pendidikan terakhirnya minimal diploma 3, kemudian agama atau umum boleh, kemudian bukan guru pendidik agama Katolik dengan status sebagai guru tetap yayasan. Nah, ini yang agak berbeda ya dengan provinsi lain seperti 3 provinsi yang lalu. Ini tidak menjadi persyaratan. Kalau di Provinsi Lampung untuk guru agama yang berstatus guru tetap yayasan tidak boleh mendaftar. Kenapa? Nanti bisa ditanyakan ke Bapak Sarimin ya sebagai pembimas kita. Kemudian bukan PNS, TNI, Polri, dan bukan anggota pengurus organisasi terlarang, kemudian bersedia dimonitor oleh pejabat yang berwenang dan sanggup melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang menjadi persyaratan. Kemudian ini agak unik di Provinsi Lampung. Jadi nanti untuk yang berdomisili di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, dan Pringsewu, pendaftaran bisa disampaikan di kantor Kementerian Agama Kabupaten setempat ya, cekinya penyelenggara Katolik. Kemudian sementara bagi mereka yang di luar 5 itu bisa langsung dialamatkan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, cekinya Bimas Katolik. Nanti akan ada ya di bawahnya. Kemudian nanti membuat surat lamaran, kemudian wajib melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi surat baptis, surat keterangan sehat dari puskesmas, fotokopi ijazah, surat rekomendasi dari pastor paroki, kemudian surat pernyataan bukan PNS, TNI, Polri, bukan guru agama tetap yayasan, bukan anggota pengurus organisasi terlarang, bersedia dimonitor oleh pejabat yang berwenang dan sanggup melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk yang 5 kabupaten, untuk Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Metro, serta Pringsewu, langsung dialamatkan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, cekinya penyelenggara Katolik. Sementara untuk wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Pasawaran, Tanggamus, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Pesisir Barat langsung dialamatkan di
Kakanwil Kementerian Agama Katolik, nanti cekinya pembimbing masyarakat Katolik. Nanti untuk surat lamaran kemudian daftar riwayat hidup ada di kolom deskripsi ya, bisa di-download untuk mempermudah Bapak Ibu untuk membuatnya. Kemudian nanti surat lamaran bisa diantar langsung atau melalui alamat pos ya. Ini surat ini ditandatangani oleh Bapak Pembimbas ya, pembimbing masyarakat Katolik, Bapak Felikarpus Sarimin ya, tanggal 8 Juni 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Demikian, save the date, silakan simpan tanggalnya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, nanti tanggal 28 Agustus 2021 akan menjadi hari yang bersejarah karena penetapan surat keputusannya. Ya, kemudian ini persyaratannya yang tadi yang harus Bapak Ibu siapkan, meminta rekomendasi, kemudian meminta juga surat sehat ya dari Puskes, kemudian nanti dialamatkan atau dikirimkan ke sini. Oke, demikian untuk Provinsi Lampung. Yang kemudian yang berikutnya untuk Provinsi Maluku, ini saya download dari website Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Nah, tentang rekrutmen penyuluh agama Katolik PNS Kanwil Kemenak Provinsi Maluku. Ini suratnya. Ini ditandatangani oleh Bapak Pembimbas Bimbingan Masyarakat Katolik Maluku, Bapak Bernardus maaf Bapak, ini agak sulit terbaca begitu. Jadi mohon maaf Pak Pembimbas. Ini saya izin untuk menyampaikan ini secara visual. Untuk pendaftarannya jadi 1 Juli sampai 30 Juli, kemudian seleksi administrasinya tanggal 2 sampai 5 Agustus. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi 6 Agustus, tes wawancara 9 sampai 13 Agustus, pengumuman hasil tanggal 18 Agustus, kemudian SK-nya nanti tanggal 31 Desember 2021. Jadi berbeda ya dengan Provinsi Lampung, tadi bulan Agustus sudah mengeluarkan SK. Kemudian untuk persyaratannya sama ya, kurang lebih. Ini beragama Katolik, kemudian memiliki kompetensi, dibuktikan dengan itu ya, surat keterangan dari pastor paroki, usianya sama ya, 22 sampai 65 tahun, kemudian pendidikan minimal D3 sama, kemudian bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang ya sama, membuat lamaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, cekinya pembimbing masyarakat Katolik dengan melampirkan tadi ya daftar riwayat hidup. Ini sama ya, hampir sama dengan Provinsi Lampung. Kemudian ada surat rekomendasi, formatnya nanti ada juga di kolom deskripsi ya, bisa di-download di situ. Kemudian berkas diantar langsung ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Hatif Kecil, Ambon. Nah, silakan nanti langsung saja diantar ke alamat tersebut. Bagi mereka yang ingin sekali lagi terlibat dalam karya pelayanan di wilayah kantor Kementerian Agama setempat, ya, jadi kita bisa membaktikan, melayani jemaat, melayani umat ya sebagai penyuluh di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini juga mengisyaratkan juga tentang ini ya, surat pernyataan ya, tapi agak berbeda dengan Provinsi Lampung. Kalau ini tidak menyebutkan soal guru agama tetap yayasan, tapi di sini hanya menyebutkan bukan PNS, bukan anggota pengurus organisasi terlarang, kemudian bersedia di monitor dan lain sebagainya. Demikian untuk informasi tentang penyuluh agama Katolik dan PNS bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang masuk kriteria, silakan untuk mempersiapkan diri. Jadi ini merupakan keterlibatan kita secara formal di lingkungan Kementerian Agama Katolik ya. Kementerian Agama maksud saya. Jadi semoga ini bisa membantu kita untuk lebih terlibat dalam karya pelayanan kita. Demikian untuk informasi, semoga membantu. Tuhan berkati, sampai ketemu di breaking news selanjutnya. God bless.